Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Fitri, NIM 20080101029, mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas kebijakan politik. Apa yang dimaksud dengan analisis kebijakan publik? Kebijakan publik mengacu pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang bagaimana menjalankan masyarakat secara umum. Cakupan kebijakan publik sangat besar dan mencakup segala sesuatu, mulai dari pajak hingga pendidikan, regulasi industri, perawatan kesehatan, hiburan, dan lain-lain. Pembuat kebijakan memainkan peran penting dalam menjalankan negara karena mereka menetapkan kebijakan yang mengatur bagaimana masyarakat harus dijalankan dan dengan cara apa ia akan berfungsi. Kebijakan-kebijakan inilah yang menjadi dasar kebijakan publik dan implementasinya. Oleh karena itu, pentingnya analisis kebijakan publik. Ketika pembuat kebijakan membentuk pemerintahan, mereka perlu menyusun kebijakan publik yang mereka yakini akan membantu bangsa. Mereka melakukan ini dengan berkonsultasi dengan berbagai ahli tentang masalah ini. Para ahli ini memiliki banyak pengetahuan dan berada dalam posisi untuk memberi nasihat kepada mereka tentang berbagai aspek yang menyangkut bangsa. Kebijakan publik ini membentuk dasar dari struktur sosial bangsa dan kebijakan publik dilaksanakan sesuai dengan itu. Mereka diundangkan menjadi undang-undang oleh Badan Legislatif Negara dan ditegakkan oleh pengadilan yang menafsirkan ke dalam praktik. Ada dua bentuk analisis kebijakan publik. Salah satunya dikenal dengan teori ekonomi, dan yang lainnya dikenal sebagai teori ilmu sosial. Dalam teori ekonomi, kebijakan publik dianalisis berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Di sisi lain, dalam teori ilmu sosial, para analisis melihat efek jangka panjang dari kebijakan publik dalam hal pengaruhannya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa dalam analisis ekonomi, efek jangka panjang dari kebijakan dipertimbangkan dan mereka melihat efek kebijakan tersebut pada orang kebanyakan. Sedangkan dalam analisis ilmu sosial, para analisis lebih fokus pada masyarakat secara totalitas dan mencoba menganalisis kebijakan publik dari sudut pandang makro. Pertanyaan apa yang dimaksud dengan analisis kebijakan publik? Memiliki banyak jawaban dan penting bagi orang-orang yang memiliki gagasan tentangnya. Berkali-kali para analisis mencoba menjawab pertanyaan ini dari perspektif yang berbeda. Misalnya, beberapa orang fokus pada aspek distribusi kebijakan, sementara beberapa orang mempelajari dampak kebijakan pada kelompok tertentu. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan apa tujuan kebijakan publik hingga tahapan pembentukannya diketahui secara lengkap. Tujuan kebijakan publik tak lain yakni untuk mengatur kehidupan penduduk yang berada di suatu wilayah tertentu agar tercipta ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bersama. Kebijakan publik sendiri merupakan suatu komponen yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan di sebuah negara. Kebijakan publik akan selalu melekat dengan keberlangsungan penyelenggaraan suatu pemerintahan di bawah rezim kekuasaan yang sedang berlangsung, sehingga komponen pemerintahan yang satu ini tak dapat dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat membentuk sebuah kebijakan publik, pemerintah tentu membutuhkan banyak pihak yang adil di dalamnya, sebab
Suatu kebijakan publik akan semakin berkualitas apabila semakin banyak stakeholder yang turut menyumbangkan peran di dalamnya. Bersama dengan ini, para stakeholder terkait pemerintah pun harus melewati sejumlah tahapan tertentu saat hendak merumuskan kebijakan publik. Melalui tahapan tersebut, akhirnya diketahui beberapa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa tujuan dari kebijakan publik. Yang pertama adalah tujuan ilmiah. Tujuan kebijakan publik yang pertama tak lain untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah, sebab kebijakan publik tidak akan pernah terlepas dari suatu penelitian ilmiah yang menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan. Penelitian ilmiah tersebut juga merupakan salah satu input atau referensi pada proses penyusunan agenda permasalahan publik. Selanjutnya yang kedua, tujuan profesional. Tujuan kebijakan publik yang berikutnya adalah untuk menetapkan pengetahuan ilmiah di bidang tertentu untuk memecahkan permasalahan publik. Maka dari itu, suatu kebijakan publik yang berkualitas tersebut akan selalu berpedoman pada penelitian ilmiah dari para ahli di bidangnya. Yang ketiga adalah tujuan politik. Tujuan kebijakan publik selanjutnya adalah untuk mendapatkan legitimasi dari publik terhadap suatu rezim tertentu. Kekuasaan akan semakin mendapatkan kekuatan dikala dampak positif dari suatu kebijakan publik tertentu semakin luas. Baik, selanjutnya di sini juga ada tahapan pembentukan kebijakan publik. Suatu tujuan kebijakan publik akan terselenggara dengan baik dan tepat apabila telah melalui beberapa tahapan pembentukannya. Menurut William Brown, beberapa tahapan pembentukan kebijakan publik tersebut yakni sebagai berikut. 1. Agenda setting. Tahapan pertama dari suatu pembentukan kebijakan publik adalah menyusun agenda. Tahapan ini merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan oleh seorang administrator publik. Dalam agenda setting, berbagai masalah yang dikategorikan ke dalam permasalahan publik akan dibahas secara lebih lanjut. Pembahasan tersebut dapat berupa rancangan prioritas masalah publik hingga sumber daya yang dimiliki suatu negara untuk menuntaskan masalah tersebut. Terdapat beberapa kriteria suatu masalah publik dapat menjadi suatu prioritas kebijakan publik. Di antaranya adalah telah mencapai titik kritis tertentu, berdampak secara luas, menyangkut rasa emosional banyak pihak, legitimasi kekuasaan dalam masyarakat, hingga suatu masalah yang seringkali dirasakan oleh publik. Baik, selanjutnya yang kedua, formulasi kebijakan publik. Setelah mendapatkan suatu masalah publik yang menjadi prioritas, langkah selanjutnya adalah penentuan suatu pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah itulah yang kemudian diwujudkan melalui adanya suatu kebijakan publik. Dalam tahap ini, suatu permasalahan publik mendapatkan banyak alternatif kebijakan publik yang berasal dari para ahli hingga pemangku kepentingan terkait. Pada tahap ini pula, suatu kebijakan terbaik akan ditemukan sehingga dapat memecahkan permasalahan publik yang tengah dihadapi. Berikutnya yang ketiga adalah adopsi kebijakan publik. Langkah selanjutnya adalah adopsi kebijakan publik. Proses ini bertujuan untuk mengesahkan suatu pemecahan masalah menjadi suatu kebijakan publik yang harus dijalankan pemerintah bersama para pemangku kepentingan. Namun pada praktiknya akan selalu ada pihak yang bersifat oposisi. Hal ini tak lain bertujuan untuk menyeimbangkan lingkungan pemerintahan serta mengawal berjalannya suatu kebijakan publik yang telah dilegitimasi menjadi sebuah aturan bersama.
Yang terakhir adalah evaluasi kebijakan publik. Langkah terakhir ini untuk menjalankan tujuan kebijakan publik adalah evaluasi. Secara umum, suatu kebijakan publik akan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu mengenai pencapaian yang mencakup substansi, proses implementasi, hingga dampaknya. Dengan melalui evaluasi kebijakan publik, pemerintah bersama pemangku kepentingan dapat memperoleh output sekaligus input yang berupa rekomendasi kebijakan selanjutnya, sehingga tahapan perumusan kebijakan tersebut akan terus berjalan layaknya sebuah siklus yang sempurna demi tercapainya tujuan. Selanjutnya adalah contoh kebijakan publik di Indonesia. Berikut ini adalah contoh kebijakan publik di bidang pendidikan. Contoh kebijakan publik di bidang pendidikan bisa meliputi peraturan dan pergantian kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan selalu mengalami perubahan. Hal ini didasarkan karena semata-mata ingin mempengaruhi tujuan pendidikan itu sendiri, agar proses belajar mengajar semakin efektif. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia. Selain kurikulum, pemerintah juga menetapkan kebijakan publik dana BOS atau bantuan operasional sekolah yang membantu mengembangkan fasilitas sekolah dan membantu para siswa. Selanjutnya, contoh kebijakan publik di bidang kesehatan untuk penanganan COVID-19. Contoh kebijakan publik yang kini sedang berlangsung untuk mengatasi pandemi, melansir dari laman Kementerian Keuangan RI untuk bidang kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 6,58 triliun untuk belanja penanganan kesehatan. Poin pertama, alat kesehatan, APD, test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer, dan lainnya. Poin kedua, sarana dan prasarana kesehatan, antara lain upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien COVID-19, termasuk Wisma Atlet. Yang ketiga, dukungan SDM. Yang kedua, 5,9 triliun rupiah untuk insentif tenaga media pusat dan daerah. Poin pertama, tenaga medis pusat sebesar 1,3 triliun rupiah dan tenaga medis daerah 4,6 triliun rupiah. Yang kedua, insentif dokter atau spesialis 15 juta per bulan, dokter umum 10 juta per bulan, perawat 7,5 juta per bulan, dan tenaga kesehatan lainnya 5 juta per bulan, diberikan selama 6 bulan. Kebutuhan anggaran untuk insentif bagi tenaga medis yang dihitung adalah hanya untuk tenaga medis di RS Pusat, Satker KKP, BTKL, dan Balitbangkes, termasuk yang bertugas di RS Wisma Atlet. Anggaran untuk insentif akan ditanggung bersama oleh pemerintah pusat dan daerah, termasuk menggunakan DAK non-fisik kesehatan dari biaya operasional kesehatan dan APBD. Yang ketiga adalah 300 miliar rupiah untuk santunan kematian bagi tenaga kesehatan atau 300 juta per orang. Yang keempat adalah 3 triliun dialokasikan ke subsidi iuran untuk penyesuaian tarif pekerja, bukan penerima upah, dan bukan pekerja sesuai Perpres 75 tahun 2019. Yang terakhir adalah pemerintah juga menyediakan alokasi anggaran untuk biaya perawatan pasien COVID-19 yang disentralisasi melalui Kementerian Kesehatan. Seluruh biaya perawatan tersebut ditanggung pemerintah sesuai standar biaya penanganan. Standar biaya perawatan sudah meliputi paket lengkap, mulai dari biaya dokter hingga biaya pemulangan jenazah jika pasien meninggal dunia. Pendanaan pasien COVID-19 diambil dari APBN 2020 dan APBD.
Baik, terima kasih. Tadilah beberapa materi yang saya jelaskan tentang kebijakan publik di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.